pakaian, telinga, mata kita, semuanya itu anugerah dari Allah. Maka orang yang pandai bersyukur adalah dia yang bisa mempergunakan pemberian Allah, bisa menggunakan nikmat Allah itu untuk kebaikan, untuk kemanfaatan baik dirinya dan orang lain. Itu bersyukur atas nikmat. Dikasih anggota badan, digunakan untuk ibadah kepada Allah, bukan diberikan keutamaan dalam anggota badan tapi digunakan untuk hal-hal yang maksiat. Ini kufur. Orang tuanya diberikan nikmat oleh Allah untuk membiayai anaknya, beli sepatu, beli sandal, beli songkok, dibelikan sama orang tuanya. Seorang anak yang pandai bersyukur atas nikmat Allah melalui orang tuanya, pasti dia akan menjaga pemberian orang tuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, segenap santri Al-Munawwariyah rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa meneruskan pengajian Ahad pagi kita, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah memahami perbedaan antara syakir dan syakur. Syakir adalah orang yang pandai mensyukuri atas nikmat-nikmat yang dia terima, atas kenyamanan-kenyamanan, kebahagiaan yang dia dapat. Pandai bersyukur. Sementara syakur adalah dia yang bukan hanya bisa bersyukur atas nikmat, tapi bahkan dia juga pandai bersyukur atas kesusahan, atas penderitaan, atas ketidaknyamanan juga bersyukur. Ini yang disebut dengan syakur. Besarnya pahala dari kesyukuran seorang syakir itu masih bisa tertakarkan oleh timbangan amal kebajikan. Namun untuk besarnya pahala kesyukuran seorang yang syakur, itu sudah bukan lagi cakupan dalam timbangan amal. Itu sudah menjadi, bisa dikatakan itu sudah urusan Allah. Hanya Allah yang tahu betapa besarnya pahala seorang syakur. Disadari atau tidak, semua orang, semua makhluk, nikmat, kebahagiaan dan rizkinya itu pasti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin perantaranya melalui orang tua, perantaranya melalui pekerjaan, melalui hal-hal yang bersifat kerjasama antar sesama manusia. Tapi intinya semua nikmat itu adalah
pemberian atau anugerah dari Allah. Allah menegaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. La in syakartum, sungguh jika kalian itu bersyukur, la azidannakum, maka niscaya aku akan menambah nikmatku kepada kalian. Ini janji Allah. Kalau kalian mau bersyukur atas nikmat Allah, maka pasti akan aku tambah. Wala in kafartum, tapi kalau kalian itu kufur atas nikmat, tidak mau mensyukuri nikmat, Allah ingatkan juga, inna adabi lasyadid, sesungguhnya siksaanku itu sangatlah pedih. Syukur nikmat mendapatkan tambahan, kufur nikmat mendapatkan adab atau siksa dari Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Santri Al-Munawwariyah sekalian rahimakumullah, bersyukur atas nikmat adalah kewajiban kita, dan kufur akan nikmat adalah hal yang wajib kita jauhi. Ingat, syukur wajib, kufur wajib dijauhi. Kita wajib bersyukur atas nikmat, dan kita wajib untuk menjauhi kufur atau mengingkari nikmat. Bagaimana caranya kita bersyukur atas nikmat? Tentu salah satu upaya bersyukur atas nikmat itu adalah menjaga nikmat atau pemberian yang kita terima. Kamu umpamanya dikasih songkok, ini songkok, kamu seneng. Cara mensyukuri songkok kita ini yang digunakan sebagaimana mestinya. Maka yang memberikan kamu songkok itu akan seneng. Ini songkok, nah, ini songkok dari cacaknya, seneng dipakai. Karena ketahuan gak punya songkok, dapat hadiah songkok dipakai. Yang ngasih pun seneng. Tapi kalau umpamanya dikasih songkok, kemudian dibuat bersih-bersih lantai atau bersih-bersih papan tulis, sedikit banyak yang ngasih itu akan tersinggung. Oh ya wis, songkok yang harusnya dipakai di kepala malah dijadikan kosek-kosek di pintu. Maka Allah tegaskan, inna adabi lasyadid. Dikasih hadiah sejadah, namanya sejadah untuk sholat. Kok malah sholat gak pernah dipakai sejadahnya, tapi sejadahnya cuma dipakai untuk bantal. Banyak liurnya. Yang ngasih, berarti saya ngasih sejadah cuma dipakai bantal. Semua yang kita miliki itu adalah pemberian atau anugerah atau nikmat dari Allah. Mulai dari rambut sampai ujung kaki, pakaian, telinga, mata kita, semuanya itu anugerah dari Allah. Maka orang yang pandai bersyukur adalah dia yang bisa mempergunakan pemberian Allah, bisa menggunakan nikmat Allah itu untuk kebaikan, untuk kemanfaatan baik dirinya dan orang lain. Itu bersyukur atas nikmat.
dikasih anggota badan, digunakan untuk ibadah kepada Allah. Bukan diberikan keutamaan dalam anggota badan, tapi digunakan untuk hal-hal yang maksiat. Ini kufur. Punya tangan, digunakan untuk berbuat baik. Punya tangan untuk mencuri. Ini kufur nikmat. Diberi anugerah lisan untuk berbicara, untuk menyampaikan kata-kata yang halus, yang baik, yang sopan. Tapi kalau lisannya, mulutnya digunakan untuk mencela orang lain, hanya keluar kata-kata kotor, itu termasuk kufur. Orang tuanya diberikan nikmat oleh Allah untuk membiayai anaknya, beli sepatu, beli sandal, beli songkok, dibelikan sama orang tuanya. Seorang anak yang pandai bersyukur atas nikmat Allah melalui orang tuanya, pasti dia akan menjaga pemberian orang tuanya. Nina sepatu nak, untuk sekolah. Nina baju seragam nak, untuk sekolah. Seorang anak, seorang santri yang pandai bersyukur, tanda-tandanya dia bisa disiplin dalam menggunakan nikmat-nikmat Allah melalui orang tuanya. Ini untuk sekolah nak sepatu, dipakailah sepatunya untuk sekolah. Disiplin diri itu tanda syukur atas nikmat. Bisa disiplin itu juga syukur atas nikmat. Hanya umat Islam yang bisa berdisiplin dengan baik dan benar. Ya. Seruat apapun di Masjidil Haram, seruat apapun di Masjidil Haram, ratusan ribu bahkan jutaan umat Islam yang sedang keliling di Masjidil Haram. Mungkin kelihatannya ruwet sekali. Tapi ketika sudah dengar iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Meskipun ruwet orang keliling, tapi kalau sudah qomat mau melaksanakan sholat, rapi sekali. Itu yang menjadi juga satu ketakjuban dunia. Umat lain nggak bisa seperti itu. Jelimot, rapi. Ada yang ke kiri, ada yang ke belakang, sedang tawaf, ada yang sedang sa'i, ada yang sedang duduk-dudukan, ada yang wirid, ada yang sedang sholat sunat, ada yang lari-larian. Tapi setelah persiapan pelaksanaan sholat, semuanya tertib. Ini membuktikan hanya umat Islam yang bisa berdisiplin. Allahumma sholli ala Muhammad. Artinya apa? Upaya kita bisa berusaha mendekatkan diri kepada Allah itu tidak bisa terlepas dari disiplin diri. Tidak bisa lepas dengan disiplin diri. Maka omong kosong itu hanya bisikan-bisikan setan. Kalau nggak, santai aja, santai. Itu bisikan setan. Hanya setan yang membisikkan ketidakdisiplinan dan kufur akan nikmat pada diri kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Besok mau ujian yang SMA dan SMK, yang SMP mungkin hari Kamis. Tapi mulai besok kita semuanya disiplin. Sekolah, ya pakaian sekolah yang benar. Tidak lain tujuan kita adalah bersyukur atas nih. Sekali lagi, bersyukur atas nikmat. Jaga semua yang kalian miliki. Orang tua kalian beli sepatu, tidak semuanya kelebihan uang. Tidak sedikit juga orang tuanya yang rela untuk
menunda kebutuhannya demi untuk anaknya yang mau beli sepatu, demi untuk anaknya yang mau beli seragam, demi untuk kebutuhan anaknya supaya tidak malu dengan teman-teman yang lain. Yang lainnya punya ini, anaknya juga punya. Katanya orang Madura, ejek kajek. Bahasa Jawanya apa itu? Dipaksain, tidak semuanya mampu, tidak semuanya. Pak minta uangnya, Pak, Bu minta uangnya, Bu. Iya. Meskipun belum punya, bilangnya iya, nak. Meskipun masih belum punya, bilangnya iya. Tidak lain supaya anaknya tidak memikirkan, duh, saya belum punya ini, malu nggak? Untuk menjaga hati anaknya supaya sama dengan yang lain. Itu usaha keras orang tua. Maka kalau umpamanya baru dibelikan sepatu sama orang tuanya, kemudian nggak dijaga dengan baik dan benar, baru dibelikan baju seragam, nggak dijaga dengan baik dan benar, asal-asalan, maka itu termasuk kufur atas nikmat Allah. Dan janji Allah, inna adabi la syadid. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sudahlah tidak bisa bersyukur atas nikmat, ditambah lagi mengentengkan hal-hal yang berbau gosok, bukan miliknya seenaknya dipakai, bukan haknya digunakan. Ini tidak lain dampak dari karena tidak bersyukur atas nikmat. Ini dampak dari kufur atas nikmat, nak. Jadi terciptalah suasana, gampang milik teman, gampang milik teman, gampang ada baju seenaknya dipakai, ada baju seragam cepet-cepetan dipakai. Hanya ketika ditanya, kenapa kamu bawa baju seragam? Gak ada di kamar ada yang pakai. Semakin sering kita kufur mengingkar nikmat, maka itu artinya kita menantang Allah. Menantang Allah sebagai zat yang memberi nikmat. Allah sudah bilang, kalau kamu mengingkari nikmat saya, awas, adab saya sangat pedih. Tapi kita senang sekali. Cuman ini, cuman ini. Sekecil apapun, mungkin bagi kita kecil, tapi bagi yang tidak punya, mungkin kalian bisa minta sepatu setiap bulan ke orang tuanya. Tapi apakah kalian tahu bagaimana susahnya orang tua kalian? Kaki dijadikan kepala, kepala dijadikan kaki, hanya untuk memenuhi kebutuhan kalian. Pak, Bu, uang buat apa, nak? Beli seragam. Seragam apa? Ya ke barang sekolah. Lu kemarin kan 2 bulan yang lalu sudah. Gak tahu hilang. Enteng sekali. Pak, Bu minta uang. Kenapa, nak? Mau beli kacamata. Loh, kacamatanya kan baru 1 bulan yang lalu. Gak tahu rusak ini begini. Gak dijaga dengan baik. Pak, Bu minta uangnya. Beli apa, nak? Beli buku, beli kitab. Lu kemana? Gak tahu. Kemarin waktu ngaji saya taruh di masjid, sekarang gak ketemu. Sama gurunya suruh bawa kitabnya. Beli lagi aja lah. Itu tidak menjaga hak milik. Tidak menjaga hak milik berarti indikasi tidak mensyukuri pada nikmat. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi bagaimana mungkin kita mau menjadi syakur
Kalau untuk menjadi syakir saja sangat sulit kita lakukan. Bahasan kita ini sudah syakur, tapi untuk menjadi syakir saja itu loh kita sangat sulit sekali nak. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu hati kita agar kita bisa semakin mensyukuri atas nikmat-nikmat Allah. Pun basatallahu ta'ala ahadal arifin. Basato kasyafa, mengingkap, atau kalau boleh dikatakan bertajalli siapa Allah, ahadal arifin. Faqala ta'ala lahu, faqala maka berfirman ta'ala siapa Allah ta'ala lahu kepada ahadul arifin ini, lan tablugha haddas syakirin hatta la taro mun'aman alai ghairaka. Lan tablugha haddas syakirin, tidak akan pernah bisa sampai siapa kamu? Kamu tidak akan sampai begitu. Haddas syakirin, pada batasan orang-orang yang bersyukur. Kamu tidak akan sampai pada puncak kesyukuran. Begitu saya maknain. Kamu tidak mungkin bisa bersyukur dengan sebaik-baiknya syukur hatta la taro mun aman, sehingga la taro tidak melihat siapa kamu mun aman alai, pada orang yang diberi nikmat gitu, ghairaka, selain kamu sendiri. Kamu hanya bisa sampai kepada hakikat syukur, kepada puncak dari kesyukuran itu ketika kamu sudah tidak melihat orang yang mendapatkan nikmat selain kamu sendiri. Jadi semuanya yang ada itu adalah nikmat Allah untuk saya, untuk kita gitu. Jadi kalian hanya melihat yang mendapatkan nikmat Allah itu ya cuma kamu saja. Faqala al-arif, maka berkata siapa seorang arif itu, seorang waliullah itu berkata, wa kaifa, bagaimana mungkin, wa haula'il muluk wal ulama wal anbiya, bagaimana mungkin yang mendapatkan nikmat itu cuma saya saja, sementara di sana itu wa haula'il muluk, mereka itu para raja-raja, penguasa, wal ulama, dan para ulama, orang-orang yang alim, wal anbiya, juga para nabi-nabi. Kan mereka yang lebih banyak dapat nikmat. Di sini ada satu tanazulat, kita tidak mungkin bisa sampai pada batasan maksimal syukur sampai kita itu tidak melihat orang yang mendapatkan nikmat kecuali diri kita sendiri. Kemudian si wali bilang, loh, di sana ada para raja, presiden, penguasa, ada juga para ulama-ulama, ada juga para nabi. Para penguasa kan mendapatkan nikmat kekuasaan. Para ulama mendapatkan nikmat ilmu. Para nabi-nabi mendapatkan nikmat petunjuk langsung dari Allah, mendapatkan wahyu dari Allah. Itu katanya si Arif bilang. Faqala ta'ala lahu, kemudian Allah berfirman, kullu hadza min ni'ami alaika, semua itu min ni'ami, termasuk dari nikmat-nikmatku, alaika, atas kamu. Adanya para penguasa itu nikmat Allah untuk kamu seorang. Adanya para ulama itu termasuk nikmat Allah untuk kamu seorang.
adanya para penguasa, para raja, itu adalah nikmat Allah untuk kamu seorang. Falaulal anbiya, maka jika tidak ada para nabi, ma'ihtadaita, maka kamu tidak mendapatkan hidayah. Walaulal ulama, ma'ihtadaita, dan jika tidak ada para ulama, ma'ihtadaita, kamu tidak bisa menjadi pengikut. Jadi adanya ulama tujuannya supaya kamu bisa mengikuti ulama itu. Walaulal muluk ma'aminta. Dan kalau tidak ada pemimpin, kalau tidak ada para raja, para penguasa, kamu tidak akan aman. Jadi adanya para nabi adalah nikmat Allah untuk kamu supaya mendapatkan hidayah. Adanya para ulama, adanya para guru adalah nikmat Allah untuk kamu supaya mendapatkan ilmu. Adanya para pengusaha, adanya para penguasa, para aparat keamanan adalah nikmat Allah untuk kamu supaya kamu aman. Nah, semuanya itu bisa kita lihat. Adanya orang tua adalah nikmat Allah untuk kamu supaya kamu mendapatkan kasih sayang, supaya ada yang mendengarkan kamu. Adanya istri adalah nikmat Allah untuk sang suami. Adanya suami adalah nikmat Allah untuk sang istri. Adanya pengasuh kamar adalah nikmat Allah untuk memberikan perhatian kamu di kamar. Adanya wali kelas adalah nikmat Allah untuk bisa memberikan perhatian untuk kamu di dalam kelas. Jadi semua hal itu dilihat merupakan nikmat Allah untuk kita sendiri. Segala hal yang kita rasakan itu harus sepandai mungkin kita melihat itu adalah cara Allah memberikan kita nikmat. Jadi seolah-olah seluruh dunia ini, semua alam semesta ini adalah fasilitas dari Allah untuk memberikan kita nikmat. Ada aula, ini nikmat Allah supaya kita ngaji enak. Ada bis, kita naik bis, itu nikmat Allah supaya kita perjalanan enak. Naik pesawat, itu nikmat Allah supaya kita cepat nyampe. Sampai kita bisa merasakan semuanya adalah nikmat Allah, maka di sanalah kita sampai pada batasan seorang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun Asyakir, adapun yang dimaksud dengan syakir itu, huwa adapun syakir, man ialah orang, yaskuru yang bersyukur siapa man, wayaro dan melihat siapa man, annahu bahwasanya man, syakirun ialah orang yang bersyukur. Syakir itu juga di sini dikatakan adalah orang yang bersyukur dan melihat dirinya sebagai subjek dari syukur itu sendiri. Dia melihat kalau dialah lakon atau orang yang bersyukur itu. Wasyakuru dan adapun syakur, huwa adapun syakur, man ialah orang, yaskuru yang bersyukur siapa man, wala yaro dan tidaklah yaro melihat,
siapa man? Annahu, bahwasanya man syakirun, ialah orang yang bersyukur. Ini perbedaan juga antara syakir dan syakur. Kalau syakir itu dia orang yang bersyukur dan melihat kalau dirinya bersyukur. Sementara syakur adalah dia yang bersyukur dan dia tidak melihat kalau dirinya bersyukur. Ini wallahu ta'ala, dan adapun Allah Subhanahu wa ta'ala yuqabilu syakir bismihi syakir. Allah ta'ala itu yuqabilu syakir, Allah bisa menjadi zat yang bersyukur, syakir, bismihi asyakir, dengan sifat atau asma Allah syakir. Syakir ini termasuk asmaul husna. Wasyakuro, dan Allah juga bisa menjadi zat yang asyakur, bismihi asyakur, dengan sifat atau asma Allah syakur. Jadi Allah itu syakir sekaligus syakur. Asyakiruna kathirun, ammas syakuruna qalilun. Orang-orang yang bisa bersyukur atas nikmat, yakni syakir, itu banyak orang seperti itu. Ammas syakuruna, adapun orang-orang yang bisa bersyukur bukan hanya dalam nikmat saja, tapi bersyukur atas ketidaknyamanan juga, yakni orang-orang yang syakur, qalilun, sedikit sekali. Tentang kewajiban kita bersyukur, itu masih dalam tahapan menjadi seorang yang syakir. Asyakirun banyak. Kalau seorang santri tidak bisa masuk cakupan syakirun, maka kebangetan sekali. Seorang santri yang memang mendapatkan porsi pembelajaran agama lebih, kalau seorang santri tidak bisa menjadi syakir saja, maka itu sudah kebangetan. Bagaimana mungkin kita masuk dalam tahapan syakur, sementara kita untuk syakir saja nggak bisa. Nah, syakur itu jauh di atasnya syakir. Untuk bisa menjadi syakir, kita harus pandai mensyukuri atas nikmat, tidak kufur nikmat, menggunakan nikmat Allah dengan sebaik mungkin, menjaga. Maka kalau dia yang sedikit-sedikit seragamnya hilang, sedikit-sedikit alasan sepatunya hilang, itu sudah sangat jauh dari level untuk bisa sampai kepada syakur. Syakir saja masih belum nyampe. Seorang santri itu sekarang harusnya sudah berusaha menjadi syakur, bukan sekedar syakir. Fahim tuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Ini firman Allah. Dan sedikit sekali min ibadiyah, dari hamba-hambaku asyakur. Kalau syakirun banyak, tapi syakur itu sedikit sekali. Syukrul lisan antakula wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat.